Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gudang Guru. Di sini kita akan belajar bersama untuk membahas materi-materi pedagogik sebagai persiapan kita nanti untuk menghadapi tes P3K. Jadi teman-teman nanti semangat ya. Di sini langsung saja. Nomor 1. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengolah perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian authentic quality yang dapat dipilih guru tersebut yaitu, di sini kata kuncinya membuat lembar daftar cek atau checklist ya. Yang pertama, penilaian proyek. A. Penilaian proyek. B. Penilaian portofolio. C. Pertanyaan terbuka. D. Penilaian kinerja atau E. Penilaian diri. Daftar checklist itu biasanya digunakan untuk penilaian kinerja. Nah, di sini bisa dilihat penilaian proyek itu lebih ke kelompok untuk menghasilkan karya tertentu. Kemudian penilaian portofolio itu sekumpulan karya pada kurun waktu tertentu. Kemudian untuk jurnal itu adalah rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik. Kemudian penilaian diri merupakan penilaian peserta didik pada dirinya sendiri. Kemudian penilaian kinerja untuk mengukur kemampuan setiap individu. Dan pertanyaan terbuka ini difokuskan kepada seberapa banyak peserta didik mempunyai informasi. Lanjut, nomor 2. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Di sini kata kuncinya adalah tujuan pembelajaran ya. Dilihat tujuan pembelajarannya. A. Fakta. B. Keterampilan. C. Prinsip. D. Prosedur atau E. Konsep. Kalau tujuan pembelajarannya untuk mendefinisikan, mengelompokkan, membedakan, berarti itu masuk dalam jenis yang apa? Ya, termasuk konsep. Sekarang kita lihat penjelasannya. Jika itu indikatornya adalah menyebutkan nama, kapan, di mana. Sedangkan konsep itu mendefinisikan, kemudian membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Kalau prosedur itu menjelaskan langkah-langkah. Sedangkan prinsip itu menjelaskan hubungan antar berbagai konsep atau sebab akibat. Kemudian untuk aspek afektif itu sikap tertentu, kemudian motorik untuk melakukan kegiatan tertentu. Kita lanjut, nomor 3. Seorang guru mencari materi dan media di internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh guru saat memilih materi pelajaran? A. Mendefinisikan aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, KD, dan indikator. B. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, spiritual peserta didik. C. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. D. Relevansi dan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. E. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Di sini kuncinya adalah saat menyusun RPP. Ya. Yang mana? Ya, mengidentifikasi aspek-aspek dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Di sini bisa dilihat
langkah-langkah memilih materi pelajaran itu ada mengidentifikasi aspek KIKD, indikator, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran, kemudian memilih materi pelajaran yang relevan, dan yang keempat, memilih sumber materi pelajaran. Nah, sementara prinsip memilih materi pelajaran, kalau yang pertama tadi kan langkah-langkahnya ya itu. Nah, kalau prinsipnya itu harus sesuai potensi peserta didik, relevansi, kemudian tingkat pengembangan peserta didiknya, bagaimana kemampuan intelektual dan lain-lainnya, kemudian kemanfaatan bagi peserta didik, apakah materi yang disampaikan itu bermanfaat atau tidak nantinya, itu merupakan salah satu prinsip memilih materi. Kemudian ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik terhadap lingkungan. Materi yang kita berikan itu relevan tidak dengan lingkungan. Apakah nantinya berguna atau tidak untuk peserta didik ketika di lingkungannya. Atau jangan-jangan materi yang kita berikan itu tidak berguna, jadi nanti sia-sia. Nah, itu prinsip memilih materi pelajaran untuk peserta didik. Kita lanjut nomor 4. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang paling tepat dipilih oleh guru. Di sini kata kuncinya adalah menyederhanakan konsep, prinsip, hukum. Itu yang mana yang digunakan? A. Bagan, B. Flip chart, C. Foto, D. Gambar, atau E. Alat peraga edukatif. Kuncinya menyederhanakan konsep. Ya, yang digunakan adalah bagan-bagan. Nomor 5. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh KD, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah, di sini kata kuncinya adalah kompetensi dasar mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam. Nah, di sini kata kuncinya juga ada di kognitif atau C6. Maka yang mana? Yang C6, mencipta. A. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Bisa jadi ya, ini karena membuat, mencipta. Kemudian B. Menjelaskan. Sudah pasti salah ya, karena hanya menjelaskan. Sedangkan tingkatannya itu kognitifnya mencipta. Yang C. Mengkelompokkan bahan alam. Hanya mengkelompokkan, jadi dia tidak menciptakan. Salah ya yang C ya. Yang D. Menyebutkan fungsi tanaman pandan. Di sini menyebutkan, bukan menciptakan, jadi salah ya yang D ya. Kemudian yang E. Membedakan sifat tanaman pandan. Itu pada tingkatan berapa membedakan itu? Ya, berarti jawabannya apa? Nomor 5 itu berarti apa? Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Maaf, ini salah ya. Yang mulatinnya harusnya A, karena di situ adalah kognitif mencipta. Nah, kalau yang E itu tadi kan membedakan, itu ada di C2. Kemudian menyebutkan itu mengingat. Kemudian menerapkan tadi ada membedakan, juga ikut menerapkan. Nah, di sini ada mencipta, itu berarti membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Berarti jawabannya A ya, membuat produk karya seni rupa. Nomor 6, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran atau diskusi langsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat apa? Awalnya gambar. Di sini kata kuncinya awalnya guru menggunakan gambar terus-menerus ya. Kemudian pada suatu pembelajaran tahun ajaran baru,
Siswanya itu berbeda karena dia menggunakan gaya belajar kinestetik. Jadinya yang mana strategi pembelajaran yang sesuai? A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Discovery, D. Project based learning, atau E. Kontekstual. Ya, karena mereka senang mengerjakan tugas dari guru. Kata kuncinya ada tadi kan, siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berarti apa? Strateginya project based learning. Nah, ini jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada kooperatif, kemudian ada problem solving, ada project based learning atau PBL, kemudian ada inquiry, kemudian ada discovery learning, dan contextual learning. Bisa dibaca teman-teman sendiri ya. Kemudian nomor 7, pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensi. Instrumen yang dapat dipilih guru untuk merekam hasil belajar yaitu, di sini kata kuncinya adalah siswa diminta untuk mendemonstrasikan, ya. Kemudian guru penilai. Nah, alat yang untuk menilainya itu apa? A. Benar salah, B. Daftar cek, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Ya, kalau siswa diminta untuk mendemonstrasikan, berarti instrumen yang dipilih guru itu adalah daftar cek. Nomor 8, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan penilaian oleh guru, kecuali. Berarti yang bukan pemanfaatan hasil penilaian ya. Ada apa saja? A. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. B. Memperbaiki program pembelajaran. C. Menyusun laporan hasil penilaian. D. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. E. Mengadministrasikan hasil penilaian. Yang bukan merupakan pemanfaatan penilaian. Yang mana? Mengadministrasikan hasil penilaian. Nomor 9, pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, di situ kata kuncinya menjelaskan. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Bisa jadi ya, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Setelah melaksanakan tugas pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input dan output. D. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen inti, proses, output secara benar. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi, operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Di sini semua hampir sama ya, tetapi ada bedanya. Mari kita lihat. Nah, untuk menyusun unsur-unsur pembelajaran, itu kita harus menggunakan kaidah ABCD. A itu audiens atau peserta didiknya, kemudian B perilaku yang dimunculkan, C kondisi atau batasan yang dikenakan, kemudian D tingkat keberhasilan. Jadi harus ada unsur A, B, C, D-nya.
Nih, yang terdapat unsur ABCD-nya secara lengkap itu setelah guru melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Berarti yang mana? Yang A. Kita lanjut nomor 10. Perencanaan pembelajaran yang menandakan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi yang tepat. Di sini kuncinya adalah perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik ya dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan materi. Berarti yang mana? Ya, yang kontekstual. Silahkan tadi teman-teman lihat di depan tadi sudah ada tentang strategi pembelajaran kooperatif itu apa, problem solving itu apa, discovery itu apa, kontekstual itu apa, dan inquiry apa, itu sudah ada di depan. Silahkan teman-teman kembali lagi ke beberapa menit sebelumnya. Nanti kalau yang ingat bisa dituliskan di komentar ada di menit berapa tadi penjelasannya tentang strategi pembelajaran ya. Lanjut nomor 11. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru. Di sini kata kuncinya adalah evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar. Berarti yang mana untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar? Ya, evaluasi sumatif. Jadi itu digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Terima kasih. Terima kasih. Sekian belajar kita hari ini. Jika ada yang kurang ataupun belum tepat, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Selamat belajar, selamat berjuang para pejuang P3K. Salam pedagogik dari Gudang Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.